Tahun 2024 yang menerima julukan sebagai tahun politik seluruh dunia, sepertinya memang juga menjadi tahun terpanas dalam beberapa puluh tahun terakhir. Bagaimana tidak, semua negara yang mengadakan pemilihan presiden di tahun ini mengalami gejolak hebat. Salah satunya jelas Amerika Serikat, di mana beberapa waktu lalu, salah satu calon presidennya itu Donald Trump ditembak saat melakukan kampanye. Untung saja tembakan ini hanya melukai telinga Trump. Kejadian penembakan ini menjadi citra buruk, bahkan disebut sebagai prestasi paling memalukan bagi US Secret Service yang punya tugas memberikan perlindungan pada tokoh penting Amerika Serikat, seperti presiden dan juga mantan presiden. USS yang kecolongan ini juga banyak dihubungkan bukan cuma kecerobohan, tapi juga pembiaran dari pemerintah Joe Biden yang jadi saingan Trump di Pilpres November mendatang. Secara kapasitas tak masuk akal jika USS tak punya kecakapan yang mumpuni untuk melindungi Trump. Dalam track rekornya saat Trump menjadi presiden Amerika Serikat, USS ini sangat sigap dalam memberikan perlindungan pada Trump saat melakukan pidato publik. Jauh berbeda dengan tindakan yang kemarin saat peristiwa penembakan terjadi. Citra buruk dari USS makin menjadi-jadi karena pengakuan salah satu warga bernama Greg Smythe yang juga pendukung Trump mengaku melihat seorang pria membawa senapan 5 menit sebelum kejadian. Dan pengakuan ini jelas memperlihatkan kalau USS tak melakukan pemeriksaan yang harusnya sudah selesai dalam berbagai lokasi sebelum acara kampanye Trump dilakukan. Padahal tentu saja USS tahu dasar dari parameter perlindungan orang penting yang jadi pegangan hampir seluruh pasukan pengamanan khusus di dunia. Melihat kegagalan dari USS melindungi Trump, sepertinya akan menarik kalau kita membahas berbagai aksi heroik pasukan pengawal menjaga pemimpin negara. Jelas yang kita bahas punya kinerja lebih baik ketimbang USS yang kecolongan dalam kasus Trump tadi. Kegagalan Pas Pampres dalam tugas pengawalan juga pernah terjadi di tanah air. Kejadian ini terjadi saat Jokowi melakukan kunjungan ke Lumajang pada akhir tahun 2021 kemarin untuk meninjau langsung dampak letusan Gunung Semeru. Saat sang presiden sedang menyapa warga dari dalam mobil, tiba-tiba sosok pria yang mengenakan peci melemparinya dengan secari kertas. Pas Pampres yang kecolongan pun tak sempat menghadang aksi pria misterius ini. Kertas yang telah digulung ini masuk melewati jendela mobil kepresidenan yang terbuka dan mengenai wajah sang presiden. Pasca insiden ini barulah para Pas Pampres mengamankan pelaku dengan sigap. Sementara Jokowi dengan santai mengambil gulungan kertas tersebut dan membacanya dengan legowo. Di masa mudanya, tepatnya tahun 1994 pada momen Hari Australia di Sydney, saat dirinya masih menjabat sebagai Pangeran Wales, Charles muda mengalami pengalaman buruk di mana 2 tembakan diarahkan kepadanya. Dalam video yang tersebar, 2 tembakan tersebut terdengar jelas. Untung saja 2 tembakan tadi merupakan blank shot atau selongsongan peluru kosong yang sering ada di pistol baru. Saat si penyerang maju ke arah Pangeran Charles, ia langsung diserbu oleh Royalty and Specialist Protection. Unit khusus didirikan untuk melindungi keluarga kerajaan Inggris. Pelaku penembakan itu kemudian diketahui bernama David Kang yang saat itu masih berumur 23 tahun. Penembakan itu terjadi karena protes Kang terhadap perlakuan pemerintah Australia pada pencari suaka di Kamboja yang menetap di kamp pertahanan Australia. Setelah kasus ini berada di pengadilan, David Kang dituntut 20 tahun penjara. Namun karena dalam persidangan Kang terbukti mengalami depresi karena prihatin dengan kondisi para pencari suaka di Australia, dirinya dihukum lebih rendah. Putusan pengadilan memberikan Kang hukuman 500 jam pelayanan masyarakat. Setelah insiden ini, Kang move on dan berhasil menjadi seseorang pengacara di Australia. Berikutnya ada mantan Perdana Menteri India yaitu Rajiv Gandhi yang begitu kontroversial. Salah satu hal paling kontroversial untuk tokoh ini adalah intervensi India dalam perang saudara yang terjadi di Sri Lanka. Setelah intervensi tersebut, India dan Sri Lanka menandatangani perjanjian damai Indo-Sri Lanka. Tapi perjanjian damai ini ditentang banyak orang. Salah satunya adalah Vijita Rohana yang melihat perjanjian tersebut malah memecah belah Sri Lanka. Perwira Angkatan Laut Sri Lanka ini pun secara nekat menyerang Rajiv Gandhi dengan popor senjata api di upacara kehormatan di Sri Lanka. Serangan ini tak fatal karena cuma mengenai pundak dan leher Rajiv Gandhi yang memberi luka tak berarti. Bisa dilihat bagaimana sikapnya para pengawal Perdana Menteri India tersebut. Dan Vijita diamankan lalu dijatuhi hukuman 4 tahun penjara setelah insiden tersebut. Jika tadi seluruh serangan yang terjadi diselamatkan secara langsung, ada juga aksi pencegahan sebelum hal buruk terjadi. Ingat, mencegah memang selalu lebih baik daripada mengobati. Hal inilah yang dirasakan oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan saat berhasil selamat dari upaya kudeta tahun 2016 silam.
Dari beberapa video yang tersebar terlihat kalau para tentara yang mengusahakan kudeta menyerang masuk dalam hotel di Marmaris tempat Erdogan menetap. Untung saja, para tentara ini tak menemukan Erdogan sebab pasukan pengawal Erdogan sudah memberi sinyal tentang kudeta yang akan terjadi. Bahkan 15 menit sebelum serangan di Marmaris dilakukan, Erdogan sudah berangkat ke Istanbul menggunakan helikopter. Dalam hotel tersebut, beberapa perwira tinggi militer Turki ditangkap dan ditahan oleh para pengkudeta. Kegiatan upaya kudeta yang terjadi di Turki tahun 2016 kemarin memang mengerikan. Para tentara yang melakukan hal tersebut tidak segan menggunakan peledak di lingkungan warga sipil. Dari catatan akhir peristiwa itu, setidaknya ada 179 warga sipil yang terbunuh dan lebih dari 2.000 orang yang terluka. Sekali lagi agenda politik mengorbankan warga sipil yang tak tahu apa-apa. Setelah kudeta ini dinyatakan gagal, setidaknya ada 10.000 tentara pro-kudeta yang ditahan dan lebih dari 48.000 pegawai pemerintahan yang dipecat karena terafiliasi dengan kejadian kudeta. Serangan berikutnya datang dari kisah presiden paling kontroversial Amerika Serikat, George W. Bush. Pada 10 Mei 2005 di Georgia yang merupakan negara bekas Uni Soviet, dalam sebuah rangkaian pidato, George W. Bush harus merasakan pengalaman tak menyenangkan karena dilempar granat oleh seorang penonton. Untung saja granat ini tak meledak dan secara sigap pasukan pengamanan Bush bertindak. Bisa dilihat dalam sebuah video di mana parameter perlindungan Bush disiagakan. Semua orang yang ada di lokasi tersebut langsung diperiksa untuk memastikan tak adanya serangan lanjutan. Pelaku utama dari insiden ini baru ditemukan beberapa bulan setelah kejadian. Pelakunya adalah Vladimir Arutyunian yang merupakan warga George pro-Rusia. Akhirnya, dalam melempar granat tadi membuat Arutyunian harus diganjar dengan hukuman penjara seumur hidup. Bicara tentang kejadian percobaan pembunuhan yang tak terekam kamera, Vladimir Putin jelas patut kita bahas. Tak main-main, Presiden Rusia ini diklaim sudah lolos dari 43 percobaan pembunuhan. Resep utama dalam keselamatan adalah kesiapsiagaan pasukan pengamanan Putin yang harus diacungi jempol. Mulai dari berpakaian seperti pegawai pemerintahan biasa, hingga mendampingi Putin melakukan hal-hal biasa seperti ke toilet di mana Putin punya 6 bodyguard bersamanya. Jaminan keselamatan Putin juga mencakup parameter perlindungan yang biasa mencapai 2 km dari tempat Putin berkegiatan, yang mengandalkan balkon atau atap bangunan tinggi sebagai tempat para penembak jitu ditempatkan. Penembak jitu ini jelas bukan cuma untuk menyerang, tapi juga untuk memperingatkan jika hal mencurigakan terlihat di mata teleskop mereka. Melihat bagaimana serius perlindungan yang didapatkan Putin, tentu memalukan jika kita kembali melihat apa yang terjadi pada Donald Trump di Amerika Serikat. Padahal, andai saja Trump meninggal di momen tersebut, bukannya USS adalah pihak paling merugi karena kehilangan kepercayaan. Dalam dampak lebih besar bisa saja ekonomi Amerika Serikat terguncang karena persoalan keamanan.